Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan Ustazah. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Ustazah doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PJJ setelah rehat PTS. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu agar diberi keberkahan dan dapat memahami apa yang akan kita pelajari hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amal soleh dibuka buku paketnya halaman 83. Hari ini kita akan belajar dari halaman 83 sampai dengan halaman 85. Dimulai dari usaha dan diakhiri dengan daya. Nah, dan jangan lupa dicatat apa yang akan Ustazah jelaskan selanjutnya, dipelajari dan difahami. Agar kita lebih memahami apa yang akan kita pelajari hari ini, amal soleh dilihat di layar kacanya masing-masing. Terdapat dua gambar. Nah, misalkan gambar yang pertama, praktek yang pertama itu dilakukan oleh Mas Misbah. Dan praktek yang kedua itu dilakukan oleh Mas Farisal. Mas Misbah itu sedang mendorong tembok dengan sekuat tenaga. Dan Mas Warisal itu sedang mendorong meja dengan sekuat tenaga juga. Apa yang akan terjadi ketika Mas Misbah itu mendorong tembok, dan apa yang akan terjadi ketika Mas Warisal itu mendorong meja? Menurut kalian, bagaimanakah usaha yang dilakukan oleh Mas Misbah dan Mas Warisal? Adakah usaha yang dilakukan oleh kedua anak tersebut? Ada kasus lagi. Yang di atas itu Mas Warisal mendorong sendirian, dan yang bawah itu Mas Warisal mendorong meja dibantu dengan dua temannya. Apa perbedaan yang dirasakan saat mendorong meja sendirian dengan mendorong meja secara kelompok? Menurut kalian, apa perbedaannya? Terus, bagaimana usaha yang dilakukan setiap anggota kelompok? Menurut kalian, usaha yang dilakukan masing-masing anggota itu bagaimana? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus mengetahui pengertian dari usaha terlebih dahulu. Nah, pengertian usaha dilihat dari pengertiannya itu ada contoh kasus lagi nih, ada seorang anak yang sedang menarik sebuah kotak. Nah, menarik kotak itu merupakan salah satu gaya, yaitu gaya tarik. Harapannya apa? Si anak itu menarik kotak, harapannya agar kotak tersebut berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu dinamakan usaha. Kenapa kok kegiatan tersebut itu dinamakan usaha? Karena pengertian dari usaha itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga mengakibatkan benda tersebut mengalami perpindahan. Jadi kotak tersebut mengalami perpindahan sejauh S, sehingga bisa dikatakan bahwa kegiatan tersebut itu merupakan salah satu usaha. Jadi, menjawab pertanyaan yang tadi, apa yang terjadi ketika tembok itu didorong oleh Mas Misbah? Jawabannya yaitu tembok itu tetap berada di posisi semula, tidak bergeser ataupun tidak berpindah tempat. Nah, bagaimana usaha yang dilakukan Mas Misbah? Karena tidak ada perpindahan, jadi usaha yang dilakukan Mas Misbah itu adalah 0. Nah, sedangkan
meja, apa yang terjadi ketika meja didorong? Karena meja yang didorong oleh Mas Warisal itu mengalami perpindahan. Jadi Mas Warisal itu memberikan usaha kepada si meja. Jadi terdapat usaha pada praktek yang kedua. Terus menjawab kasus yang kedua. Apa perbedaan yang dirasakan saat mendorong meja sendirian dengan mendorong meja secara berkelompok? Pasti akan lebih mudah ketika mendorong meja secara berkelompok. Kenapa? Karena seumpama si Mas Warisal itu mendorong meja itu memerlukan usaha sebesar atau mengeluarkan energi untuk mendorong meja itu memerlukan energi sebesar 30 Joule. Ketika dia itu mendorong dengan teman-temannya, energi tersebut atau usaha tersebut dibagi-bagi ke temannya. Ini 10, ini 10, dan ini juga 10. Jadi usahanya itu lebih mudah dibandingkan ketika Mas Warisal itu mendorong meja sendirian. Nah, besarnya usaha itu bergantung apa saja? Usaha itu bergantung gaya yang bekerja, berapa besar gaya yang bekerja pada sebuah benda tersebut. Yang kedua yaitu jauhnya perpindahan. Jika gaya yang dilakukan itu semakin besar dan perpindahannya pun juga semakin jauh, maka usaha semakin besar. Begitu pula sebaliknya, ketika gaya yang bekerja itu semakin kecil dan jarak atau jauh perpindahannya itu semakin dekat, maka usaha yang dilakukan pun juga semakin kecil. Nah, secara matematis, besar usaha itu dapat dihitung dengan persamaan W sama dengan F kali S, di mana W itu adalah usaha dengan satuan Joule, F itu adalah gaya dengan satuan Newton, dan S itu adalah perpindahan dengan satuan meter. Ketika kita mencari F, berarti F sama dengan W per S, dan S itu sama dengan W per F. Untuk lebih memudahkannya lagi, untuk lebih memahami sebuah rumus, itu kita harus membuat rumus segitiga. Nah, seperti contoh di layar kacanya masing-masing, W-nya berada di atas. Kenapa? Karena W itu sama dengan F kali S, sedangkan F dan S berada di bawah. Ketika kita mencari salah satu yang berada di bawah berarti yang atas dibagi temannya. Ketika kita mencari F berarti ya W per S. Sebaliknya, ketika kita mencari S berarti W per F. Nah, sebelum memulai perhitungan, pastikan terlebih dahulu satuan yang sudah memiliki satuan yang sama dengan satuan yang ada di atas. Kenapa? Karena satuan SI dari usaha itu adalah Joule, satuan SI gaya itu adalah Newton, dan satuan perpindahan atau jarak itu adalah meter. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu satuannya agar tidak salah. Nah, hubungan antara usaha dengan energi, karena usaha dan energi itu berhubungan erat ya. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, sehingga dari pengertian itu usaha itu ada kaitannya dengan energi. Jadi ada energi terlebih dahulu, setelah itu ada usaha. Nah, usaha itu merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Jadi, usaha itu merupakan energi yang disalurkan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita menarik suatu barang, jadi kan kita memiliki energi. Energi kita itu kita pindahkan ke barang yang akan kita tarik. Jadi, kita menyalurkan energi kita itu nanti berubah menjadi usaha.
Jika sebuah gaya melakukan usaha pada sebuah benda, akan terjadi perubahan energi pada benda tersebut. Contoh kasusnya seperti ini. Ketika kita mengangkat sebuah kardus ataupun kita mengangkat sebuah benda, ketika melakukan usaha terhadap sebuah kardus dengan cara mengangkatnya, kita menyalurkan energi, tetapi energi tersebut tidak hilang, energi tidak habis. Nah, karena memang energi itu tidak bisa hilang dan tidak bisa habis, tetapi energi itu bisanya itu berubah dari energi satu ke energi yang lain. Nah, melainkan dipindahkan ke kardus. Jadi energi yang kita miliki, yang kita peroleh dari asupan makanan, itu kita pindahkan energinya ke kardus, sehingga kardus tersebut itu memiliki energi dan bisa melakukan usaha. Kalau kita tidak memberikan energi kepada kardus, tidak mungkin kardus itu bisa berpindah dengan sendirinya, ataupun kardus itu memiliki usaha dengan sendirinya. Ya, harus kita berikan, harus kita salurkan dari energi kita, dari asupan makanan kita, menghasilkan energi, disalurkan ke kardus, berubah menjadi usaha. Nah, dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa satuan energi sama dengan satuan usaha, yaitu satuannya adalah sama-sama dengan Joule. Sebelum kita lanjut lagi, kata usaha itu sering dikaitkan dengan tindakan untuk membuat suatu perubahan. Jika ada perubahan, berarti ada usaha. Sama halnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita mau perubahan, jika kita mau berubah, jika kita itu berusaha, pasti ada perubahan. Jadi, nilai-nilai PTS yang kemarin yang belum di atas KKM, yang jauh berada di bawah KKM, ya amal soleh dirubah. Harus ada usahanya, karena usaha itu pasti ada perubahan. Tetapi kalau kita sudah mengatakan saya udah usaha kok, saya udah usaha, tapi kok nggak ada perubahan, berarti ya bisa dikatakan usaha yang dilakukan itu adalah nol, karena memang usaha itu harus ada perubahan. Macam-macam energi yang kita pelajari ini seharusnya ada di kelas 7 di semester 2, di akhir semester 7. Nah, energi yang pertama itu adalah energi kinetik. Nah, energi kinetik itu berhubungan dengan gerak suatu benda yang memiliki massa, atau energi kinetik itu karena ada gerak berarti berhubungan dengan kecepatan. Adapun energi potensial itu adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuan. Biasanya energi potensial itu berhubungan dengan ketinggian suatu benda. Adapun yang terakhir adalah energi mekanik. Nah, energi mekanik itu adalah penjumlahan atau total dari energi kinetik dan energi potensial suatu benda. Adapun rumus matematisnya untuk rumus energi kinetik yaitu energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK itu adalah energi kinetik, terus M itu adalah massa, dan V itu adalah kecepatan. EK satuannya Joule, M satuannya kilogram, dan V satuannya meter per sekon. Rumus energi potensial EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP itu adalah energi potensial dengan satuan Joule, M itu adalah massa dengan satuan kilogram, G itu adalah percepatan gravitasi, biasanya nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat ataupun 9,8 meter per sekon kuadrat, dan H itu adalah ketinggian suatu
benda. Dan satuannya adalah meter. Energi potensial itu biasanya ketika kita mencari suatu benda yang jatuh dari atap ataupun sebuah mangga atau buah yang jatuh dari pohonnya. Kita bisa menghitung energi potensialnya berapa. Dan rumus energi yang terakhir yaitu rumus energi mekanik. EM sama dengan EK plus EP, di mana EM itu adalah energi mekanik, EK itu adalah energi kinetik, dan EP itu adalah energi potensial. Dan ketiga energi tersebut memiliki satuan yang sama, yaitu joule. Kita membahas yang terakhir untuk hari ini, hubungan antara usaha dengan daya. Apa sih daya itu? Daya adalah laju suatu benda dalam waktu sekon. Untuk lebih jelasnya lagi, bisa dilihat di paket kalian masing-masing halaman 84 yang kasus 2A. Dua buah mobil yang sama berat menaiki sebuah bukit bersama-sama. Keduanya akan melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi, mobil A melakukan usaha dalam waktu yang lebih singkat daripada mobil B. Maka, mobil A itu dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Kenapa kok mobil A itu dikatakan memiliki daya yang lebih besar? Karena waktu yang diperlukan itu untuk menaiki gunung itu lebih relatif singkat. Kasus realnya, ketika ada dua orang anak sama-sama kelas 8, sama-sama sedang memahami soal si A dan si B. Nah, si A dalam memahami soal itu hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Dia sudah paham dengan apa yang dia baca. Tetapi si B itu memerlukan waktu 3 jam bahkan 5 jam untuk memahami sebuah soal. Jadi, daya tangkap si A itu lebih besar dibandingkan daya tangkap si B. Karena si A itu hanya memerlukan untuk memahami sebuah soal, memahami sebuah soal itu hanya memerlukan waktu 10 menit. Sedangkan si B itu memerlukan waktu yang relatif panjang, yaitu 3-5 jam baru tahu apa yang dia pelajari itu. Nah, itu adalah daya untuk kondisi realnya atau contoh dalam kehidupan sehari-hari. Adapun daya itu bisa dihitung dengan rumus P sama dengan W per T, di mana P itu adalah daya dengan satuan watt, W itu adalah usaha dengan satuan joule, dan T itu adalah waktu dengan satuan detik. T itu pasti satuannya adalah detik. Ketika kita mencari W, berarti W sama dengan P kali T. Dan untuk mencari T sama dengan W per P. Ketika kita menggunakan rumus segitiga, berarti yang di atas itu bukan P, tetapi W. Karena W itu sama dengan P kali T. Jadi, W berada di atas dan untuk P dan T itu berada di bawah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Hari ini cukup pembelajarannya. Kita belajar tentang usaha, energi, dan daya. Nah, semoga jelas apa yang Ustazah bisa diterima. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Moga-moga Allah paring manfaat dan barokah. Jangan lupa mengerjakan tugasnya di Google Form. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.